Shalom. Shalom. Selamat sore. Kalau yang di belakang mau maju ke depan silakan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Mungkin ada yang baru pertama kali ikut ibadah pariatif sore di ABP Bapak. Terima kasih. Kita boleh ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Kanan kiri kita boleh bersama. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah di sore hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Franklin Pitupulu. Dan tema kita hari ini, Tuhan menguatkan hamba-Nya. Siapa yang dikuatkan Tuhan setiap hari? Siapa penuh pergumulan setiap hari? Harus naik gojek, bongkar, kereta, ada PR di sekolah. Ya. Tema kita, Tuhan menguatkan hamba-Nya. Oleh karena itu hari ini kita harus penuh kekuatan dari Tuhan untuk bisa menjalani hari-hari kita di depan. Kita mau angkat pujian sama-sama. Hatiku percaya. Yang bersuka cita boleh tepuk tangan.
Kita kembali bersorak-sorak buat Tuhan. Kita menghargai kekuatan kita. Sumber kekuatan kita siapa? Sumber kekuatan kita siapa? Percaya ya, satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Kita mau mengatakan Allah, Kau sumber kuatku.
dia serta maksudnya. Ibu saudara, jangan nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menjadikan namanya. Maksudnya kita harus saling sepakat kepada Allah. Sebab itu jangan mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa, kemudianlah kita layak menyebut nama Allah. Pada kita berdua melakukan sesuatu hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuatu hukumnya. Hidup kita masuk dalam jalan-jalan Tuhan, lakukan hukum-hukum Tuhan. Kita mengakui semua pelanggaran kita. Kita tidak luput dari berbagai dosa. Kita mengatakan kekuatan hanya dari-Mu Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padamu. Ya Tuhan Allah, bahwa kami yang di surga, dan Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon yang Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Angkatlah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunlah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami. Amin.
Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita mau bersyukur kita punya Allah penuh pengampunan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kita mau nyatakan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Epistel di minggu ini terambil dari 2 Korintus 4 dimulai dengan ayat 13 sampai 18 dan 2 Korintus 5 ayat 1 kita baca secara responsoria. Namun karena kami memiliki roh imam yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berbicara. Kami juga percaya dan sebab itu kami juga berbicara. Karena kami. Kita ulangi. Karena kami tahu bahwa Ia yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada Dirinya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita sama membaca ayat 1. Karena kami tahu bahwa tempat kediaman kita ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sekali lagi, sumber kekuatan kita siapa? Tuhan Yesus. Sumber kekuatan kita siapa? Tuhan Yesus. Mari kita mau bersemangat. Setelah mendengar firman Tuhan, kita mau nyatakan kita punya Tuhan yang benar. Boleh bangkit berdiri. Katakan, kau gunung. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mendengarkan warta. Warta Jemaat Minggu 9 Juni 2024. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik Tuhan menguatkan hambanya. 1 Samuel 8 ayat 4-11. 2. Amplop Botilon dan Tahun Okumene Inklusif tahun 2024. Pada hari ini Minggu 9 Juni 2024, kita akan memberikan amplop Botilon dan Tahun Okumene Inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 3. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 9 Juni 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan sedang dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 4. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 5. Partangyangan Week. Hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian di Week 2 di tuan rumah keluarga S. Sigalingging calon sitwa Boru Siringo-Ringo di Konsistori. Week 4 di tuan rumah keluarga sitwa Togi MH Purba Boru Hutahayan di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2 dan 4. 6. Pesta Parheon Remaja. Sesuai dengan program remaja HKBP Mampang Perapatan 2024, akan diadakan Pesta Parheon pada hari Minggu 16 Juni 2024 di kebaktian pukul 7 bahasa Indonesia dan pukul 9.30 bahasa Batak. Adalah puncak Parheon Remaja dengan tema Hidup karena Percaya Bukan Karena Melihat. 7. Persembahan Diakoni. Pada hari Minggu 16 Juni 2024 di ibadah pukul 7 bahasa Indonesia dan 9.30 bahasa Batak, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. 8. Pendaftaran pelajar CD tahun 2024-2025. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2024-2025 bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar CD tahun 2024-25 dapat mengisi formulir pendaftaran
dengan membawa fotokopi surat baptis, akte lahir, dan diserahkan kepada situa WEK masing-masing. Paling lambat pada hari Minggu 14 Juli 2024 dan pada hari Minggu 21 Juli 2024 setelah ibadah siang bertempat di konsistori akan dilaksanakan pertemuan calon pelajar SIDI tahun 2024 bersama orang tua dan pendeta. 9. Hasil rapat resort HKBP Resort Mampang Prapatan. Pada hari Minggu 2 Juni 2024 telah dilaksanakan rapat resort HKBP Resort Mampang Prapatan. Adapun hasil rapat resort antara lain telah terpilih: 1. Utusan Sinode Godang Situa Res Roberto Sinurat. 2. Utusan Sinode Distrik Nyonya Siregar Lince Boru Samosir. 3. Majelis Resort periode 2024-2028 Situa Togi MH Purba sebagai sekretaris dan bendahara dan Situa Hotman Sinurat. 4. Badan Audit Resort Peris Purba dan Nyonya Simanjuntak Listeria Boru Tampu Bolon. Bagi nama-nama yang terpilih diharapkan kehadirannya untuk acara pelantikan pada hari Minggu 16 Juni 2024 di ibadah pukul 9.30 di HKBP MT Haryono. 10. Konven Pelayan Full Timer Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Senin 10 Juni 2024 bertempat di HKBP Cengkareng akan dilaksanakan konven pelayan penuh waktu Distrik 8 DKI Jakarta. 11. Rapat periodisasi AMA Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Jumat 14 Juni 2024 pukul 17 di Sopo Marpikir HKBP lantai 6 akan dilaksanakan rapat periodisasi pengurus AMA Distrik periode 2022 dan pemilihan pengurus AMA Distrik periode 2024-2026. Kegiatan ini akan diikuti oleh 1 orang utusan dari seksi AMA HKBP Mampang Prapatan. 12. Worship Penginjilan Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai program khusus Panitia Tahun Okumene Inklusif Distrik 8 DKI Jakarta 2024, pada hari Selasa 22 Juni 2024 akan diadakan workshop pelatihan penginjilan dengan tema media sosial sebagai sarana penginjilan interaktif yang bertempat di HKBP Duren Sawit. Bagi jemaat terkhusus seksi sending, seksi Naposo Bulung, dan tim multimedia yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat menghubungi sekretaris jemaat yaitu Situa Daniel Siagian. Pendaftaran paling lambat Minggu 16 Juni 2024. 13. Seminar Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah DKI Jakarta. Diberitahukan bagi jemaat HKBP Mampang Prapatan, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengadakan seminar dengan topik peranan konduktor dalam paduan suara pada hari Rabu 12 Juni 2024 pukul 19 WIB melalui Zoom dengan ID rapat tertera kode sandi LPPD. 14. Pesparawi Provinsi DKI Jakarta. Lembaga Pengembang Pesparawi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengadakan lomba paduan suara dan vokal grup yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2024. Adapun lomba-lomba yang diadakan yaitu paduan suara dewasa campuran, paduan suara pria, paduan suara wanita, paduan suara remaja, paduan suara anak, dan vokal grup. Diberitahukan bagi jemaat
ataupun kategorial HKBP Mampang Perapatan yang berminat dapat menghubungi Situa John MP Simamora. Untuk persyaratan informasi lebih lengkap. 15 anak lahir. Pada hari Sabtu 25 Mei 2024 telah dikaruniakan seorang anak perempuan keluarga Hulman Franz JC Pakpahan, Ibu Francisca Fitri Magdalena Marbun. Alamat Jalan Mampang Perapatan 9, RT 7 RW 3, WEK 2. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 16. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Jumat 7 Juni 2024 Dohardo Amadeus Simangunsong 19 tahun, lahir 22 Oktober 2004, anak dari Bapak Alfriadi Ristoni Simangunsong dan Ibu Kristiani Borusiagian. Alamat Ujung Gedong RT 2 RW 12 Pasar Rebo, Jakarta Timur, masuk WEK 1. Pemakaman dilaksanakan pada hari Minggu 9 Juni 2024 di TPU Kampung Kandang. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. 17. Warta jemaat sakit. Marilah kita doakan warga jemaat sakit. 1. Nata Desmanik. 2. Pesta Robert Siahaan dirawat di rumah. 3. Litwins Aurel Simangun Lumban Gaol dirawat di Rumah Sakit Umum Pasar Minggu. Dan Sela Pardosi Rumah Sakit Jati Asih. 18. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. 19. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. 20. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita mau persiapkan hati kita untuk taburan firman-Nya. Kita mau berikan yang terbaik sambil mengangkat pujian Yesus kawan yang sejati. Yesus
akan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kelemahan, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sadar, jiwa ragamu lelah, Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita, atas doa padanya. Biar kawan lain, Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. dia mau menghibur kita. Dia mau menghibur kita, atas doa padanya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 11. Saya akan bacakan firman Tuhan, mari kita dengarkan di dalam hati kita masing-masing. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikian firman Tuhan. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Selamat hari Minggu. Ya, lumayan. Baik. Tuhan menguatkan hambanya, itu menjadi topik dari minggu kedua setelah Trinitatis. Pernah nggak teman-teman, saudara-saudara tiba-tiba merasa moody, tahu moody ya?
Mudi sampai merasa semua orang sangat menjengkelkan gitu. Menjengkelkan, menyebalkan, dan merasa mereka itu gak ada bagus-bagusnya kita bagi mereka gitu. Kita jengkel. Ada? Kalian pernah jengkel kepada saya? Sering gitu ya. Pernah jengkel dengan kiri kanan? Coba dulu pandang wajah kiri kanan itu. Kau menjengkelkan. Ada? Pernah? Entah kenapa ada orang gini ya, mengalami apa yang disebut dengan apa ya, mood swing gitu ya. Mood swing. Jadi mood swing ini muter-muter moodnya. Ya, yang sebenarnya dalam ilmu psikologi nggak ada mood swing. Yang ada itu adalah emotional dysregulation sebenarnya. Yang disebut dengan disregulasi emosi. Jadi nggak bisa menertibkan emosinya, nggak pernah bisa menertibkan emosinya. Kadang dia begini, dia senang-senang misalnya, baru habis shopping atau apa, tiba-tiba rumah berantakan, dia marah, kesal gitu. Atau mungkin tadinya dia mau happy datang ke gereja gitu, tapi ngelihat orang-orangnya, tim musik gitu misalnya, salah notnya, atau tim multimedia kurang notasinya dan seterusnya, tiba-tiba pemimpin lagunya langsung jengkel gitu. Ada? Menjengkelkan gak WL-nya? Atau memang kalian yang membuat dia jengkel misalnya? Ada ya? Saya pernah jengkel dengan jemaat. Sama seperti jemaat pasti pernah jengkel dengan saya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ini disregulasi emosi ini berbahaya. Tetapi walaupun kadang tidak mematikan, tetapi bisa merusak kehidupanmu. Karena nggak bisa mengatur emosi. Tadinya senang, tapi ketika tidak enak masakan jadi nggak asik hidupnya. Apalagi kalau ada yang masih pacaran di sini, punya pacar nggak pemain musik? Ya yang belakang gak usah dilihat, yang di depan aja. Punya. Kalau dalam hidup berpasangan ini kan hukum itu hukum mutlak, bahwa woman always right kan gitu. Perempuan selalu benar. Itu kenapa kalau laki-laki salah, perempuan benar, siapa yang minta maaf? Siapa? Laki-laki ya? Iyalah. Kalau perempuannya salah, laki-lakinya yang benar, siapa yang minta maaf? Nah itulah laki-laki tetap. Kalau sama-sama benar, laki-laki dan perempuan sama benar, siapa yang minta maaf? Laki-laki juga. Betapa menjengkelkan perempuan ini, benar? Takut nih. Ada pasanganmu di sini? Aduh, betapa menjengkelkan. Ya, mau diantar nggak? Nggak usah. Ini tuh manusia muka-muka itu. Gak usah, saya bisa pulang sendiri. Ya udah, pulang aja. Apa yang terjadi? Marah, dasar laki-laki gak bertanggung jawab. Mau diantar enggak? Gak usah, saya bisa pulang sendiri. Oh udah pulang sendiri. Dasar tidak peka. Jangan ditanya. Kalau mau antar aja. Ya kan perempuannya? Perempuan ini pengen dia orang tahu isi hatinya dan gak peduli isi hatiku. Kan seperti itu. Mau makan di mana kita, babe? Ya udah yang jawab tuh. Terserah. Ya, terserah. Mau makan di mana? Terserah. Ya, mungkin sudah pernah saya bilang, saya bersyukur perempuan itu bilang terserah mau makan apa. Kenapa? Karena sekali perempuan menentukan mau makan apa, seluruh dunia jatuh ke dalam dosa. Kan begitu. Ya udah terserah, puji Tuhan. Itu namanya disregulasi emosi. Banyak hal yang buat begitu. Ternyata itu bisa banyak hal, termasuk trauma masa lalu. Jadi orang kalau nggak bisa mengelola emosi, dia punya yang namanya trauma masa kecil. Jadi waktu kecil dia nggak pernah dianggap, baik mama papanya nggak pernah anggap. Jadi dia berprestasi nggak pernah dipuji, dia salah selalu dimaki, dihukum. Atau sama teman-temannya dia nggak pernah didengar ngomong. Lama-lama emosinya itu, waduh, pernah nggak perempuan ini, laki-laki juga, nggak apa-apa laki-laki menangis ya. Pernah menangis laki-laki? Saya nggak bisa nangis, entah kenapa. Saya nggak bisa nangis, bukan karena tidak cengeng, tapi memang nggak bisa keluar tangisannya. Tapi ada orang saking marahnya, dia nggak bisa ngamuk, tapi nangis dia. Dia menyakitkan sekali sampai dia tidak bisa ekspresikan. Itu terkadang karena tidak pernah ada yang dengar dia waktu kecil. Jadi hati-hati kalau kamu punya anak ya.
kalau anakmu ngomong, meskipun kau nggak ngerti, dengerin. Karena suatu saat dia akan merasa tidak akan pernah didengar ketika dia besar. Itu namanya emotional dysregulation, itu bahaya loh untuk mereka. Kemudian ketika sudah besar gitu juga, di kantor nggak didengerin, baik kerjaannya nggak ada reward, ya kan gitu ya, nggak berhasil, dia kena hukum. Akhirnya apa? Tertekan dia, batinnya tertekan dan seterusnya. Akhirnya bisa saja ada seorang ayah yang nggak pernah bisa ngomong apa-apa di kantor pelampiasannya keluarga. Dia hajar istrinya, dia hantam anak-anaknya. Itu karena dia nggak bisa mengekspresikan emosinya. Ini sungguh-sungguh menyakitkan, saudara. Ada pembiaran sehingga sering terjadi yang disebut dengan konflik dalam pikiran, konflik di dalam hati, konflik di dalam jiwa yang membuat kita sering sakit. Dan sakit itu bisa saja muncul bukan karena engkau salah makan, tapi memang karena ada konflik dalam pikiranmu. Ya benar ya? Ada pendeta setiap hari Jumat dia diare. Senin sampai Kamis dia sehat-sehat saja. Sabtu Minggu sehat juga, tapi setiap Jumat dia diare. Dipikir-pikir masa setiap hari Jumat dia keracunan makanan? Ya enggak lah. Ternyata setiap hari Jumat ada rapat parhalado, sermon. Jadi sintuannya ini galak-galak semua. Dasar pendeta nggak tahu apa-apa. Begitulah seterusnya setiap minggu. Akhirnya dia mikir, aduh hari Jumat ini. Akhirnya apa yang terjadi? Emosinya mengalami disregulasi, nggak bisa dikontrol. Apa yang terjadi? Psikosomatis. Dia diare. Pikirannya yang rusak, emosinya yang rusak. Akhirnya apa yang terjadi? Lambungnya rusak. Itu efeknya. Hati-hati dengan itu. Karena ternyata kita bisa mengalami hal itu. Dan sungguh-sungguh mengusik. Apalagi ditolak, sudah benar ditolak juga. Samuel mengalami itu, saudara. Firman Tuhan hari ini. Samuel mengalami itu. Ia menjadi hakim yang dipilih Tuhan, jelas. Bagaimana ketika orang tuanya mempersembahkan dia kepada Allah untuk dibimbing, dibina di bait Allah oleh Imam Eli, dan pada seterusnya dia menjadi hakim yang luar biasa, yang mampu menciptakan keadilan di tengah umat itu. Ketika dia sudah tua, dan sepertinya anak-anaknya kurang seperti dia bagusnya, apa yang terjadi? Bangsa itu berkata, pilihlah raja untuk kami. Kenapa? Kami gak peduli, kami khawatir dengan kau. Kamu sudah tua, anak-anakmu bandel-bandel, gak mungkin bisa memerintah kami dengan adil. Kami mau raja. Dan lihatlah betapa jengkelnya Samuel, kesal hatinya. Itu terjadi. Samuel jengkel, ternyata begini, ini orang mau ngapain? Israel itu adalah teokrasi, bukan demokrasi. Israel itu bukan monarki, dia itu adalah teokrasi, Allah yang memimpin. Dan hakim-hakim itu adalah para penyambung-penyambung keadilan Allah, bukan sebagai raja di situ. Dia jengkel di situ, jengkel sekali. Emosinya meluap. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia tidak ngamuk kepada bangsa itu, tapi dia berdoa. Kita lihat ya, dia berdoa. Lalu Samuel berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, saya berani berkata, doa adalah terapi yang efektif untuk menenangkan jiwa. Saya berani memastikan itu. Ketika saya jengkel, saya berdoa, jiwa saya tenang. Tidak solusi yang saya cari, tapi jiwa saya tenang. Itu yang terjadi. Itu langkah yang tepat ketika Anda mengalami emosi yang tidak stabil. Segeralah berdoa, tumpahkan segalanya. Kan begitu. Apa yang kau lakukan pertama kalau tiba-tiba listrik padam di rumahmu? Mati lampu, ngapain? Maki-maki PLN. Dasar PLN gak tahu diri, kami bayar mati gitu. Salah itu. Salah banget, perbaiki ya. Kalau listrikmu mati tiba-tiba padam di rumah, jangan maki-maki PLN. Ambil lilin atau lampu emergensi, nyalain dulu. Setelah itu kau mau maki PLN terserah. Kita sering kali membiarkan hidup kita rusak karena sesuatu yang datang dari luar diri. Saya memastikan tidak ada orang yang stres karena orang lain, tapi dia pasti stres karena dirinya sendiri. Saya pastikan itu. Jadi jangan salahkan orang ketika kau stres. Jangan salahkan orang ketika kau stroke gara-gara pikir orang lain. Itu gak pernah.
Yang terjadi adalah engkau mengizinkan dirimu menjadi orang yang terganggu karena itu. Apalagi orang Batak gak bisa stres kan, gak bisa stres orang Batak. Kan orang Batak sini? Kenapa? Orang Batak gak bisa stres. Kenapa? Ngomong stres pun orang Batak gak bisa. Kenapa dia? Si Teres katanya. Ngomong apalagi stroke, gak bisa orang Batak stroke. Kenapa? Ngomong stroke aja dia gak bisa. Kenapa? Sakit apa dia? Si Turuk katanya. Coba kalau kalian tanya opung kalian dulu. Kenapa sakit kepala? Lagi si Teres opung katanya. Bahkan lagu-lagu Batak pun begitu. Bilang stres, si Teres doa sayangku katanya. Si Teres. Masa? Artinya orang Batak dilarang stres. Sama seperti tidak ada orang yang benar-benar bisa sakit hati kalau dia tidak membantu dirinya untuk sakit hati. Percayalah. Ketika ada orang memaki saya yang menentukan saya sakit hati atau tidak. Saya yang menentukan. Itu jelas. Ketika dunia merusak hidupku, saya yang menentukan saya depresi atau tidak. Dan saya tidak akan pernah mengizinkan orang di luar diri saya merusak saya. Kenapa? Karena ini agung sekali. Karena ini adalah karya Tuhan. Maka jangan pernah, oh jadi Pak Pendeta gak pernah jengkel, gak pernah stres. Pernah. Tapi ketika saya marah, saya berdoa kepada Tuhan. Saya tumpahkan segalanya. Tuhan, saya benci dia. Tuhan, saya gak suka dengan orang itu. Tuhan, saya benar yang saya lakukan, tapi kok dia tidak terima. Luar biasa. Itu hal pertama. Jadi kalau pikiranmu kalut, kamu punya masalah, lagi berantem sama pacarmu, langsung berdoa kau di hadapannya. Tuhan, ambil nyawanya. Pasti besok dia akan baik. Sayang, jangan gitulah gitu. Coba deh. Coba aja. Pasti dia akan berpikir 2 kali untuk melukai hatimu. Pasti. Saya selalu berkata begitu. Itu kenapa lagunya Herlin Pirena dan Nikita masa kecil itu ya. Di doa ibuku namaku disebut. Itu terapi pastoral untuk anak-anak. Bagaimana seorang ibu dalam doa dia tumpahkan semua harapannya kepada anak tanpa dia harus menasehati anaknya. Gak usah. Dan Samuel berkata, Tuhan, mereka mau raja, mereka tolak saya Tuhan. Apa jawab Tuhan? Dia pikir Tuhan bela dia, gak dibela kawan. Lihat ayat selanjutnya. Gak usah mikir lah. Bukan kau yang ditolak mereka, aku kata Tuhan. Bayangkan. Bukan aku, cuekin aja. Kenapa? Udah mauin aja, kalau mereka mau raja kasih aja raja. Kenapa? Bukan kamu yang ditolak, aku yang ditolak kata Tuhan. Dan bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, ini bukan pertama kali kok. Lihat ketika mereka keluar dari Mesir, kubimbing mereka di jalan, mereka buat patung, mereka sembah. Artinya, udahlah, bayangkan, sudahlah kata Tuhan. Berikan mereka raja, tapi kasih tahu ke mereka, inilah konsekuensi kalau mereka punya raja. Coba, bayangkan, kau minta sama Tuhan, tapi Tuhan bilang terbalik. Ya udah nggak apa-apa katanya. Tuhan, aku sakit hati, aku benar, tapi aku sakit hati. Ya udah, memang kenapa? Kalau Tuhan kenapa? Jangankan kau, aku aja kadang sakit hati dibuat gue biasa aja tuh kata Tuhan malu. Gimana? Samuel berpikir Tuhan akan marah, memarahi orang Israel. Enggak, udah kasih aja kata Tuhan. Maka hati-hati dengan amarahmu, dendammu kepada orang. Jangan kira kebenaranmu itu akan bisa mengubah segalanya. Lihat apa yang terjadi. Tuhan tidak mau bangsa itu yang mengubah keputusannya. Dan kita jelas bahwa ternyata inilah kekuatan kehendak bebas. Saya mau katakan kepada saudara, apalagi kau. Tuhan berikan kau power untuk menentukan, mengambil keputusanmu sendiri. Jangan peralat Tuhan untuk itu. Kalian udah jadian belum? Nah itu kan anak zaman sekarang itu. Udah jadian gak? Ya, belum Pak Pendeta. Kenapa? Masih didoakan. Doakan maho. Gimana cara kau mendoakan? Tuhan, jika dia jodohku, tempatkanlah dia di sisiku. Jika dia bukan jodohku, tempatkanlah dia di sisimu, gitu. Apa doamu? Kamu kan punya pilihan untuk memacari dia atau tidak. Tapi konsekuensinya ada. Jangan sampai suatu saat dia melukai hatimu, kau salahkan juga Tuhan dalam pengambilan keputusan itu.
Dari awal Tuhan sudah berikan kita free will, kehendak bebas untuk menentukan baik buruk dalam hidupmu. Ketika kita lihat Kejadian 3 bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi jangan yang ini karena sekali kamu makan kau akan mati. Tetapi ketika dua orang itu memakan itu, apakah Tuhan melarang? Stop, nanti kau mati. Enggak, dibiarin aja. Kenapa? Karena manusia berkuasa dengan kehendak bebasnya. Itu kenapa ada seorang filsuf di masa lalu yang orang sebut dia anti Tuhan. Sebenarnya nggak anti Tuhan banget. Dia bilang Tuhan sudah mati. Kenapa? Karena manusia bisa menggerakkan hidupnya tanpa Tuhan. Ada orang bertanya kepada saya, di manakah Tuhan ketika ada orang ujian, dikoreksi sama orang yang benci banget sama dia, disalah-salahin jawabannya. Di mana Tuhan pada saat itu? Clear. Itu intinya, bahwa ternyata kehendak bebasmu terserah, dan Allah menghargai pilihan orang Israel dengan konsekuensinya. Dipikir-pikir kan Samuel akan berkata, oh enggak, Tuhan pasti dorong saya katakan ini benar. Tidak semua yang kau anggap benar itu baik adanya jika dilakukan. Maka apa yang benar belum tentu baik, sama seperti apa yang baik belum tentu benar. Itu namanya kita harus berpikir reflektif, saudara. Dan Samuel pun terima itu, kenyataan itu, bahwa Tuhan ternyata tidak membelanya, tapi Tuhan memberinya kekuatan. Itulah topiknya, Tuhan menguatkan hambanya. Jadi terkadang, oke, dunia ini udah gak adil. Saya yakin dunia ini karena dosa tidak akan pernah adil. Jadi jangan pernah minta keadilan kepada Tuhan, tapi mintalah kekuatan dari Tuhan untuk hidup dalam ketidakadilan itu, memenangkan hidup. Seperti itu loh. Jangan kamu pikir kau akan bisa mengubah orang. Sudah mati-matian kau menasehati dia, sudah mati-matian kau berikan yang terbaik, tapi dia gak berubah-berubah. Terkadang bukan dia yang harus berubah, tapi kau yang harus berubah untuk menghadapi dia. Percayalah. Terkadang bukan anakmu yang semakin nakal, ibu, tapi engkau yang semakin tidak sabar menghadapi anakmu. Terkadang bukan istrimu yang makin cerewet, bapak, tapi telingamu yang makin tidak sabar mendengar suara istrimu. Bukankah begitu? Pada saat kau pacaran, do sama re sama tingginya kau bilang merdu. Merdu kali suaramu beb, katanya. Padahal do sama re sama tingginya. Tapi giliran sekarang, wala nabar bete-bete du inak tahun. Bukan istrimu yang makin cerewet, pak, tapi telingamu yang semakin tidak sabar mendengar suaranya. Gitu ya? Istri jangan bangga dulu. Bukan suamimu yang makin nakal, tapi engkau yang semakin tidak sabar menghadapi kelakuannya. Itu kenapa doa selalu dikatakan bukan mengubah orang, tapi mengubah si pendoa itu sendiri. Harus di situ. Jadi terkadang saya tidak penting orang lain itu berubah atau tidak, itu bukan urusan saya. Jika Tuhan mau, itu batu bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Tapi kenapa terkadang ada orang kan jugulnya minta ampun tapi nggak mati-mati, panjang umurnya. Jugul kali ini pokoknya bahasa Batak apa? Takang. Warna roh di weno. Kita semua berdoa, Tuhan matikanlah dia Tuhan. Tapi entah kenapa panjang kali umurnya. Bahkan orang-orang baik itu yang duluan mati kan. Apa? Tuhan gak mau matikan dia, kenapa? Karena Tuhan menginginkan kamu lebih kuat untuk menghadapi orang-orang macam begitu. Percayalah, terkadang dunia tidak seperti yang kau inginkan. Sama seperti Samuel, dia kira Tuhan akan melarang bangsa itu? Enggak. Terkadang kita harus lihat bahwa ketika dunia menghancurkan kamu, dalam kekuatan Tuhan pastikan kau selalu bisa bangkit berdiri, saudara. Inilah kekuatan yang terjadi. Jadi jangan kira kekuatan itu ketika yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, bukan. Terlalu kecil buat Tuhan. Tapi yang paling hebat adalah butalah engkau selamanya, lumpuhlah engkau selamanya, tapi matamu, kehidupanmu lebih mampu memandang kehidupan yang bahagia, keselamatan yang lebih hebat dari orang-orang yang sehat semuanya. Bukan tentang sakitmu bisa sembuh atau tidak, biarlah engkau tetap sakit, tapi engkau tetap lebih hebat hidupmu dari orang-orang yang sehat semua. Itu kan kekuatan dari Tuhan. Karena kau tidak akan bisa mengubah orang lain, tapi kamu bisa mengubah dirimu untuk orang lain. Ini sesuatu yang harus kita lihat. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menguatkan hambanya, bukan mengubah kondisinya. Ini intinya. Tuhan menguatkanku dalam semua hal,
tapi bukan mengubah hal itu. Jadi jangan terkadang itu, jadi gantilah kadang doamu, Tuhan berikan aku pekerjaan. Enggak, berikan aku kekuatan tetap kreatif meskipun aku tidak pernah dapat pekerjaan sampai sekarang. Kan seperti itu. Itu gunanya sekolah buat yang sarjana. Makanya kalau orang kuliah mau kerja di mana, enggak itu lagi konsepnya. Tapi kalau kau sarjana, punya gelar akademis yang banyak, semestinya kau lebih kreatif untuk melihat kehidupan, bahkan jauh dari sebelumnya. Ini ada orang bunuh diri gara-gara lulusan dari kampus bagus, nggak dapat kerja sampai sekarang. Lah, kamu belajar apa selama kuliah di situ? Kamu nggak bisa ngubah ini. Apalagi negara kita ini yang semuanya hebat ini, hebat korupsinya, hebat kolusinya, hebat depositismenya. Kamu mau jadi apa hari ini? Mau bisa kau tembus itu? Nggak bisa. Tapi kamu harus kuat untuk menunjukkan meskipun kau tidak ada di sana, kau adalah orang-orang yang lebih hebat dari mereka yang ada di sana. Itu Samuel. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman kepada Samuel, Tuhan katakan, dan dikatakan oleh Samuel itu. Kalau kita lihat di ayat 10-11 ya. Udahlah, pilihlah raja buat kamu, tapi ingat ya, anak kamu laki-laki akan jadi pekerjanya, akan mengelola kudanya, akan menjadi tentaranya, akan dipekerjakannya, akan diaturnya, akan berdiri di depannya, berjalan di depannya. Itulah konsekuensinya. Kan begitu ya? Artinya, pilihlah sesuka hatimu, tapi ingat ada konsekuensi dari pilihan kamu itu. Dan Samuel mau mengatakannya. Kalau saya kan nggak akan mau, nggak mau. Mereka yang salah, saya yang benar. Nah, itu dah. Kau yang jugul di situ. Nggak begitu konsepnya, nggak begitu. Itu yang harus kita lihat, bahwa Tuhan justru nyuruh dia untuk memberitakan konsekuensi dari kehidupan yang ditentukan oleh bangsa itu. Tuhan menguatkan hambanya Samuel sehingga paham apa yang harus dilakukan. Tidak stres, depresi, tapi konsistensi dari kebenaran hidupnya adalah hal yang berharga bagi Tuhan. Percayalah, dunia menolakmu tapi Tuhan akan terima kita. Saya selalu percaya itu, sehingga saya tidak akan pernah bersedia dibeli oleh apapun, karena bagi saya hidupku sungguh-sungguh tidak sebanding dengan apa yang mereka tawarkan bagi hidup saya. Itu intinya. Anda tidak populer tapi Anda benar. Anda tidak populer tapi Anda benar, karena lebih mudah menjadi orang yang populer daripada orang yang benar. Kalau menjadi orang yang populer gampang, senangkan hati semua orang, munafiklah. Tapi untuk menjadi orang yang benar paling tidak, kamu harus senangkan hati Tuhan dan siap-siaplah engkau ditolak oleh dunia ini. Dan Samuel mengambil itu. Maka sekali lagi teman-teman, saudara-saudara, jangan biarkan kejengkelan merusak hidupnya. Setuju ya? Jengkellah secukupnya, marahlah secukupnya, kesallah secukupnya ya. Salah, jangan berhari-hari lah, jangan berbulan-bulan, tapi cukupkanlah segalanya. Jangan biarkan kejengkelan itu merusak hidupmu, tapi pastikanlah ketika engkau jengkel, engkau pergi kemana? Berdoalah kepada Tuhan. Pasti jiwamu akan tenang. Yang terakhir inilah hakikat parakletos sebenarnya. Apa itu parakletos? Roh penghibur yang diutus Allah dalam nama Yesus. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 26, itulah roh penghibur itu. Artinya roh bagi orang yang di dalam hidupnya ada Roh Kudus, dia tahu harus berbuat apa ketika hidupnya merasa jengkel, merasa tidak asik, merasa menderita oleh karena kehidupan. Sekali lagi, kehidupan bisa menjatuhkan, tapi kita tetap berani bangkit karena kekuatan Tuhan yang adalah rohnya tinggal di dalam hati kita. Sebab Tuhan menguatkan hambanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, bagaimana kami hidup selayaknya Samuel hidup. Dan kami percaya meskipun terkadang kehidupan ini menjengkelkan, karena kelakuan orang-orang di luar diri kami yang bahkan salah, tapi kami harus dipaksa untuk menurutinya. Disitulah kami menyadari bahwa ke dalam Tuhanlah kami berserah. Tuhan kami, Engkau yang memberi kekuatan. Tuhan kami, Engkau yang memberikan kami kedamaian jiwa. Dan ketika kejengkelan, kemarahan, ketidaksukaan dalam hidup terjadi dan menerpa kami, tidak akan depresi Tuhan, tidak akan membuat emosi kami tidak terkontrol, tapi kami percaya Tuhan menguatkan kami. Semua kami punya pergumulan, semua kami punya penderitaan, tapi kami percaya kekuatan Tuhan yang memampukan kami untuk melampauinya. Terima kasih Tuhan, terberkatilah gereja Tuhan HKBP Mampang ini.
Terberkatilah seluruh pelayannya, baik pendeta, pelayan tahbisan dan non tahbisan, seluruh aktivis gereja yang melayani Engkau. Bahkan dalam pelayanan sore hari ini, kami percaya Tuhan, mereka hidup karena kekuatan daripada Tuhan yang menguatkan hamba-Nya. Terberkati seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak hingga lanjut usia, kehidupannya sama berharganya di mata Tuhan. Dan semua digerakkan untuk meraih hidup yang berkemenangan sebagai orang-orang yang selalu taat kepada Tuhan. Terberkatilah anak-anak kami dari yang sekolah dalam segala tingkatan, sehingga mereka boleh menggapai cita-citanya dalam perkuliahan, baik juga dalam pekerjaan, dalam keluarga, rumah tangga, dan pengharapan-pengharapan lain dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menguatkan kami untuk menjalani hidup yang berkemenangan di tengah-tengah kehidupan yang tidak adil ini. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit kiranya dipulihkan dan disehatkan kembali, yang berduka Tuhan dihiburkan dan beroleh kekuatan ketika kehilangan orang yang dikasihinya, dan juga yang terjatuh, dan juga ketika ada orang yang lemah, semuanya bangkit kembali karena ada kekuatan Tuhan yang memampukan mereka untuk meraih hidup yang berkemenangan itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kekuatan itu tinggal di dalam hati kami karena Tuhan yang menguatkan hamba-Nya, dan kami adalah hamba Tuhan yang Tuhan pilih dalam kebenaran Kristus dalam kehidupan kami dengan kegerakan Roh Kudus yang membuat kami bisa menjalani hidup dengan baik. Terberkatilah bangsa dan negara kami, terberkatilah seluruh orang-orang di sekeliling kami, seluruh interaksi hidup kami boleh berjalan dalam kekuatan Tuhan, dan gereja ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati pelayanan di gereja HKBP Mampang Perapatan ini, juga seluruh jemaatnya dan seluruh pergumulan hidup gereja ini, dan mampukan gereja ini Tuhan menjadi berkat bagi sekelilingnya, bagi dunia ini di tengah-tengah eksistensi kehidupan pelayanannya. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang begitu indah kita boleh dengarkan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan buat kita menjalani hari-hari kita. Merespon firman Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan berikan yang terbaik sambil mengangkat pujian AHP Masa di Ngolumon. Boleh bangkit berdiri, kita angkat molaborasi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.